Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu, kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 147, Menikmati hidup bersama orang-orang. Beritahu Wang Xiuxiu untuk tidak khawatir. Meskipun Wang Xiuxiu tidak tahu apa maksud kakaknya, dia tidak punya pilihan selain menurut. Gadis berbaju hijau mengetahui bahwa Kaisar telah mengirim tabib ke Kaisaran untuk memeriksa denyut nadi permaisuri tadi malam. Dan Ibu Suri tidak merasa tidak enak badan sama sekali saat itu, jadi dia hanya menebak-nebak. Mungkinkah Kaisar ingin permaisuri hamil terlebih dahulu? Hanya kemungkinan ini yang dapat menjelaskan mengapa Qi Fei tidak pernah memanggil mereka. Pergi saja ke Istana Ratu. Setelah mendengar tebakan gadis berpakaian hijau itu, Wang Xiuxiu membuka matanya lebar-lebar dan tiba-tiba merasa bahwa ini sangat mungkin. Kaisar benar-benar ingin putri dari keluarga Sangsu Pusat hamil terlebih dahulu. Wang Xiuxiu benar-benar tidak dapat mengerti mengapa kakaknya dan Qi Fei memiliki hubungan yang begitu baik. Mengapa Qi Fei tidak membiarkan keluarga Wang mereka memiliki pewaris naga terlebih dahulu? Dia tidak benar-benar memahami pergulatan politik ini, dia hanya tahu itu karena kakaknya memintanya untuk mengikuti pengaturan Kaisar. Kemudian dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Dokter Jiang, bagaimana keadaannya? Apakah Ratu sedang hamil? Qi Fei, yang berdiri di sampingnya, bertanya dengan khawatir. Menghitung hari, Ratu telah berada di istana selama lebih dari 2 bulan. Jika dia sudah terinfeksi pada saat itu, dia seharusnya bisa tahu sekarang apakah dia hamil. Dokter Jiang memeriksa denyut nadi pasien dengan tenang. Kemudian dia berbicara kepada Qi Fei dan Ratu dengan ekspresi gembira di wajahnya. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Ini denyut nadi kehamilan, sudah lebih dari sebulan. Benarkah? Hebat sekali. Mingqi sangat gugup sebelumnya, tetapi sekarang dia sangat bahagia setelah mengetahui bahwa dia hamil. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Qi Fei melakukannya dengan sengaja dan ingin dia hamil dengan putra pertamanya. Itulah sebabnya dia sengaja menghindari pergi ke istana dua selir lainnya di harem selama periode ini, dan ayahnya juga ingin dia mengandung seorang pewaris kerajaan sesegera mungkin. Jadi Mingqi sekarang sedang dalam tekanan yang besar. Meskipun dia sedang hamil sekarang, masih terlalu dini untuk merasa bahagia. Karena kita tidak tahu apakah bayi ini laki-laki atau perempuan. Mingqi tidak sabar untuk bertanya kepada Dokter Jiang. Dokter Jiang, dapatkah Anda membedakan apakah bayi ini laki-laki atau perempuan? Dokter Jiang berkata dengan sedikit malu setelah mendengar ini. Ini, Ratu, kamu masih muda, jadi kamu tidak bisa melihatnya. Qi Fei juga berkata pada Mingqi dari samping. Baiklah, tidak masalah apakah anak itu laki-laki atau perempuan, yang penting itu anak pertama kita. Mingqi adalah ratu yang dinikahinya dengan sah. Tidak peduli apakah anak pertama itu laki-laki atau perempuan, anak itu harus dilahirkan oleh Mingqi. Kalau tidak, bukankah itu akan menjadi tamparan di wajah Mingqi, membuat orang lain berpikir bahwa dia, sebagai ratu, tidak disukai dan bahkan membiarkan seorang selir melahirkan anak prematur. Adapun anak sulung yang menjadi putra mahkota, itu sama sekali tidak berpengaruh pada Qi Fei. Qi Fei hanya akan memilih anak mana yang lebih mampu sebagai penggantinya. Lagi pula, cara berpikir Qi Fei bukanlah cara berpikir orang kuno. Jadi kekhawatiran Mingqi sepenuhnya sia-sia, dan Qi Fei juga mengetahuinya. Bahkan di zaman modern, jika Anda ingin mengetahui apakah bayi Anda laki-laki atau perempuan, Anda harus melakukan USG. Di zaman dahulu, bahkan belum ada mesin USG. Satu-satunya cara adalah dengan mengukur denyut nadi, yang hanya dapat mengetahui apakah ada seseorang di dalam perut, tetapi tidak apakah bayi itu laki-laki atau perempuan. Jadi Qi Fei tidak mempersulit Dokter Jiang dan berkata kepada Dokter Jiang. Dokter Jiang, segera kembali dan berikan resep obat pengawet kehamilan untuk permaisuri. Kesehatan permaisuri akan berada di tangan Anda mulai sekarang. Dokter Jiang adalah kepala seluruh biro medis kekaisaran, dan juga orang yang memiliki keterampilan medis paling hebat. Jadi Qi Fei pun yakin menyerahkan kesehatan wanita bangsawan di harem kepadanya. Setelah mendengar ini, Dokter Jiang segera mengangguk dan berkata, Ya, Yang Mulia. Setelah mengatakan itu, dia mulai menulis resep. Mingqi menyentuh perutnya dengan gembira dan berkata kepada Qi Fei dengan gembira. Yang Mulia, hebat sekali. Akhirnya saya punya anak dengan Anda,
tetapi saya tidak tahu apakah anak itu laki-laki atau perempuan. Saya berharap bisa membiarkan Dr. Jiang memeriksa denyut nadi saya saat saya sudah besar nanti. Dr. Jiang sedang menulis resep di sebelahnya ketika dia mendengar Mingqi mengatakan itu. Dia sedikit gemetar. Faktanya, dia juga ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa membedakan apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Kita hanya bisa menebak berdasarkan pengalaman masa lalu. Tetapi jika tebakannya salah, itu pasti menjadi tanggung jawabnya. Untungnya, Qi Fei berbicara kepadanya dengan cara yang sangat manusiawi. Jika semudah itu, tidak akan ada begitu banyak pengobatan tradisional yang dapat mengetahui terlebih dahulu apakah bayinya laki-laki atau perempuan, dan mengubah bayi perempuan menjadi laki-laki. Selain itu, mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan sama sekali tidak dapat diterima. Terlepas dari apakah Anda melahirkan anak laki-laki atau perempuan, itu adalah buah cinta kita. Mingqi mendengar Qi Fei berkata bahwa lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan tidak dapat diterima. Dia juga merasa bahwa Qi Fei berbeda dari pria biasa. Bagaimanapun, mereka yang menjadi pewaris tahta pasti sangat menghargai anak laki-laki. Awalnya dia khawatir jika dia mengandung anak perempuan, Qi Fei akan kecewa. Tapi sekarang melihat Qi Fei seperti ini, sepertinya dia tidak peduli sama sekali apakah Mingqi mengandung anak laki-laki atau perempuan. Selama Anda hamil, tidak apa-apa. Mingqi juga diam-diam bisa bernapas lega. Tentu saja dia masih berharap untuk melahirkan anak laki-laki. Terutama karena mereka memiliki anak laki-laki, mereka dapat mengokohkan posisi keluarga Ming di istana. Kenyataan bahwa Ratu sedang hamil bagaikan tumbuhnya sayap. Hanya dalam satu malam, berita itu menyebar ke seluruh ibu kota. Tentu saja, orang-orang di ibu kota juga senang untuk Qi Fei. Bagaimanapun, di mata mereka, Qi Fei adalah seorang raja yang sangat baik. Jika dia dapat membebaskan mereka dari pajak selama 3 tahun, rakyat akan berterima kasih kepadanya. Jadi sekarang mereka mengetahui bahwa Ratu sedang hamil. Semua orang merayakan bersama secara spontan, dan semua restoran besar juga menurunkan harga mereka. Semua orang mengadakan berbagai perjamuan dan menyalakan petasan, dan semua orang memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Mereka semua berdoa bersama untuk Ratu dan dinasti Longteng. Inilah yang diinginkan rakyat. Hanya ketika rakyat mengenali Anda, berbagai tindakan kebijakan Anda dapat berjalan lebih lancar. Ketika Qi Fei mengetahui hal itu, banyak orang di negeri itu secara spontan berdoa untuknya, Ratu, dan janin dalam kandungannya. Katanya pula kepada anak buahnya sambil tersenyum. Kirimkan perintah untuk mendistribusikan semua maltosa di istana kepada orang-orang, sehingga setiap orang dapat berbagi kegembiraan. Berbagi kegembiraan dengan masyarakat, pada suatu waktu seluruh dinasti Longteng bersatu. Dengan anak ini, masyarakat semakin menerima Qi Fei. Mereka juga melihat bahwa Qi Fei dekat dengan rakyat, yang merupakan cara yang sama sekali berbeda dalam melakukan sesuatu dari kaisar sebelumnya. Wang Heng juga mengetahui berita bahwa Mingqi sedang hamil dan berkata dengan lega, "Kalau begitu, aku bisa tenang. Setidaknya mulai sekarang, Qi Fei tidak perlu khawatir tentang perluasan kekuasaannya yang berkelanjutan." "Kakak," pada saat ini, suara Wang Xiuxiu tiba-tiba datang dari belakangnya. Wang Heng berbalik dengan terkejut dan melihat bahwa Wang Xiuxiu benar-benar telah kembali. "Kenapa kau kembali? Kau tidak bisa masuk dan keluar istana sesuka hatimu." Bab 148, Kembali ke rumah. Wang Xiuxiu sudah lama tidak bertemu dengan kakaknya. Sekarang dia akhirnya bertemu dengan Wang Heng dan dia sangat menyayanginya. Sambil berlinang air mata, dia berkata kepada Wang Heng, "Saya secara khusus meminta izin kepada Kaisar untuk meninggalkan istana dan pulang." "Saudaraku, Kaisar benar-benar berbeda dari kaisar-kaisar sebelumnya." Setelah mengatakan itu, Wang Xiuxiu memberitahu Wang Heng perintah yang diberikan Qi Fei kepada mereka. Qi Fei mengizinkan para selir yang memasuki istana untuk langsung kembali jika mereka rindu rumah. Akan tetapi, frekuensi keluar istana tetap perlu dikontrol, yakni hanya boleh keluar istana 1 kali dalam sebulan. Ini sudah merupakan pesanan yang sangat bijaksana. Anda harus tahu bahwa begitu seorang selir memasuki istana, itu berarti dia akan memiliki sangat sedikit kesempatan untuk bertemu keluarganya dalam hidupnya. Tetapi sekarang Qi Fei telah memerintahkan agar mereka dapat bertemu keluarga mereka sebulan sekali, sungguh mengharukan. Meskipun Wang Heng tahu bahwa Qi Fei berbeda dari orang biasa,
dia masih sedikit terkejut ketika mengetahui perintah ini. Ini sungguh di luar dugaannya. Tetapi Wang Heng juga sangat gembira melihat adiknya, dan sepertinya adiknya ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Wang Heng berkata pada Wang Xiuxiu, "Kali ini kau keluar dari istana bukan hanya untuk sekadar mengunjungiku, kan?" Wang Xiuxiu memang memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Wang Heng, namun tidak nyaman baginya untuk melakukannya sekarang karena ada begitu banyak orang di sekitar. Jadi Wang Xiuxiu melihat sekeliling dan berbicara lembut kepada Wang Heng. "Kakak, kita bicara sebentar." Melihat Wang Xiuxiu seperti ini, Wang Heng samar-samar menebak mengapa Wang Xiuxiu datang menemuinya. Wang Xiuxiu ada di istana, jadi dia pasti orang pertama yang tahu bahwa Ratu sedang hamil. Sekarang dia begitu ingin menemuinya, pasti ini tentang masalah keturunan. Benar saja, begitu dia tiba di ruang belajar, Wang Xiuxiu tidak sabar untuk berbicara dengan Wang Heng. "Saudaraku, saya yakin Anda telah mendengar bahwa Ratu sekarang sedang hamil." Sebagai anggota keluarga Wang, Wang Xiuxiu juga secara spontan ingin mencari keuntungan untuk keluarga Wang mereka. Karena kakaknya telah bekerja keras untuk kaisar di dinasti sebelumnya, Wang Xiuxiu juga ingin menjadi orang pertama yang mengandung anak kaisar di harem. Meskipun anak-anak ini semuanya bermarga Qi, kehidupan mereka yang berbeda memiliki makna yang berbeda pula. Jika Ming Xisheng, maka orang yang dihormati adalah menteri pusat mereka. Jika anak itu lahir dari Wang Xiuxiu, maka keluarga Wang lah yang akan menerima kemuliaan. Jadi Wang Xiuxiu juga berpikir, jika dia bisa menjadi orang pertama yang mengandung pewaris naga, bukankah kemuliaan keluarga Wang mereka akan lebih besar? Namun, ia tidak menyangka bahwa kaisar tidak akan mengizinkannya tidur dengannya. Jelas bahwa ia ingin ratu hamil terlebih dahulu. Hal ini membuat Wang Xiuxiu merasa marah. Wang Heng mengangguk dengan tenang ketika mendengar ini. "Aku sudah tahu berita ini. Mulai sekarang, kau harus berhati-hati saat berinteraksi dengan ratu. Jangan biarkan dia terluka. Bagaimanapun, ini adalah anak pertama sejak Qi Fei naik tahta, jadi Qi Fei pasti sangat mementingkannya. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi kepada pewaris tahta ratu saat ia sedang bersama Wang Xiuxiu. Meskipun Wang Xiuxiu adalah saudara perempuannya, dia tidak dapat menahan amarah Qi Fei." Wang Xiuxiu mengangguk dengan agak enggan. "Aku tahu, saudaraku, tetapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Karena kaisar memiliki hubungan yang baik denganmu, mengapa kaisar membiarkan putri keluarga Sangsu tengah mengandung pewaris terlebih dahulu kali ini? Jika dikatakan bahwa putri keluarga Sangsu di wilayah tengah menjadi ratu karena dia memiliki hubungan dengan Qi Fei, maka itu tidak masalah. Namun sekarang, dia berencana untuk membiarkan putri keluarga Sangsu di wilayah tengah melahirkan pewaris kerajaan. Bukankah itu berarti dia meremehkan keluarga Wang? Keluarga Wang mereka memiliki status bangsawan sehingga keluarga merekalah yang seharusnya memiliki putra sah yang paling berharga ini." Ketika Wang Heng melihat ekspresi marah Wang Xiuxiu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Itu semua karena keluarga mereka terlalu memanjakan Wang Xiuxiu sebelumnya. Dan keluarga mereka tidak memiliki trik kotor di halaman belakang rumah seperti yang dimiliki keluarga lain. Alhasil, Wang Xiuxiu sejak kecil hidup dalam lingkungan yang sangat harmonis, dan belum pernah mengenal sifat jahat hati manusia serta cara hidup dunia. Tampaknya Wang Xiuxiu sama sekali tidak mengerti inti persoalannya. Dia harus mencerahkan Wang Xiuxiu, kalau tidak Wang Xiuxiu mungkin akan marah dan menyerang ratu. Maka tamatlah sudah keluarga Wang. Setelah akhirnya memasuki ibu kota, aku mungkin akan diusir lagi. Jadi Wang Heng berkata kepada Wang Xiuxiu, "Keluarga Wang kita sekarang sangat berkuasa. Meskipun kaisar dan aku memiliki hubungan yang baik, saudara-saudara harus menyelesaikan masalah ini dengan jelas. Kaisar adalah penguasa dinasti Longteng, jadi dia pasti tidak akan membiarkan keluarga Wang kita terus memperluas kekuasaannya. Apakah kamu mengerti ini?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Heng, Wang Xiuxiu menatap Wang Heng dengan kaget. Dia awalnya mengira Qi Fei dan Wang Heng memiliki hubungan yang baik, jadi mereka pasti akan mempercayai keluarga Wang. Namun, dia tidak menyangka bahwa hubungan baik itu hanya di permukaan. Meski begitu, Qi Fei masih diam-diam waspada terhadap keluarga Wang. Wang Xiuxiu berkata pada Wang Heng dengan sedikit khawatir, "Kakak, jika kau berkata begitu, berarti keluarga Wang kita hanya kaya di permukaan saja. Namun, kaisar sebenarnya tidak mempercayai kita di dalam hatinya.
Wang Xiuxiu juga mengalami kejatuhan keluarga Wang dan diusir dari ibu kota oleh kaisar. Jadi sekarang mereka masih sangat takut. Akankah Qi Fei mengusir keluarga Wang mereka keluar dari ibu kota suatu hari nanti? Bukan begitu. Kaisar masih sangat mempercayai kita, tetapi kita harus bersikap bijaksana. Jadi, karena kaisar telah mengizinkan Menteri Tengah memiliki pewaris naga, jangan terlalu serius menanggapinya. Semua kemuliaan keluarga Wang kita diberikan kepada kita oleh kaisar. Begitu pula, jika kaisar tidak ingin memberi kita kemuliaan ini, dia dapat menyingkirkan keluarga Wang kita kapan saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Heng, Wang Xiuxiu mengangguk kosong. Tampaknya dia terlalu naif sebelumnya. Dia mengira bahwa saudara laki-lakinya memiliki hubungan yang baik dengan kaisar, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di harem. Tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Wang Heng lalu berkata pada Wang Xiuxiu, "Kaisar memperlakukan kalian semua dengan sangat baik, jadi kalian bisa hidup dengan tenang di harem, tetapi jangan membuat masalah atas inisiatif kalian sendiri. Aku akan mengurus semuanya, jadi kalian tidak perlu khawatir." Wang Heng tahu bahwa jika dia ingin menjaga kehormatan keluarga Wang mereka, dia harus meminta Qi Fei melakukannya demi hubungan mereka. Itu dapat membuat keluarga Wang mereka sangat makmur di ibu kota. Namun, mereka harus menemukan keseimbangan. Jika tidak, jika mereka membuat Qi Fei marah, keluarga Wang mereka dapat diusir dari ibu kota kapan saja. Sama seperti sebelumnya, meskipun ayahnya adalah seorang veteran di istana, ia membuat marah kaisar sebelumnya, yang tetap memaksa seluruh keluarga Wang meninggalkan ibu kota. Bab 149, Selamat. Tidak mungkin, karena dinasti Longteng sekarang bernama Qi. Wang Xiuxiu mengangguk patuh saat mendengarnya, tetapi dia mengatakannya dengan sedikit malu. "Kakak, sudah lebih dari 2 bulan sejak aku memasuki istana, tetapi kaisar tidak mengunjungi Lu Yi dan aku. Apakah kaisar tidak menyukai kami? Karena mereka telah menjadi selir Qi Fei akan menjadi satu-satunya pria dalam hidup mereka mulai sekarang. Jadi wajar saja mereka akan peduli mengapa Qi Fei tidak menyukai mereka. Apakah karena pesona mereka memang tidak cukup?" Wang Heng benar-benar tidak menyangka bahwa Qi Fei selalu lebih menyukai ratu dan bukan Wang Xiuxiu atau gadis berbaju hijau. Awalnya dia mengira bahwa Qi Fei hanya menyayangi ratu saja, ternyata dia bahkan tidak menyentuh salah satu dari mereka. Meskipun Wang Heng sudah lama tahu bahwa Qi Fei tidak peduli dengan hubungan antara pria dan wanita ini. Tetapi setelah mendengar berita itu, mau tidak mau dia merasa sedikit terkejut. Tetapi meski begitu, dia tentu saja tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga Qi Fei. Meskipun dia merupakan saudara Qi Fei yang paling dipercaya, mustahil baginya untuk bertanya pada Qi Fei mengenai masalah ini. Jadi Wang Heng menghibur Wang Xiuxiu dan berkata, "Kurasa kaisar ingin memastikan bahwa ratu akan menjadi orang pertama yang mengandung pewaris naga. Sekarang ratu sedang hamil, kau tidak perlu khawatir. Kaisar pasti akan menyukai kalian berdua. Jika tidak, Qi Fei tidak perlu memilih mereka berdua untuk memasuki istana." Wang Heng kemudian bertanya pada Wang Xiuxiu, "Apakah kaisar memberimu waktu yang disepakati untuk keberangkatanmu dari istana kali ini?" Jawab Wang Xiuxiu, "Kaisar mempertimbangkan bahwa ini adalah pertama kalinya aku jauh dari rumah, jadi dia mengizinkanku tinggal di rumah selama 3 hari kali ini, tetapi aku tidak akan bisa tinggal selama itu setelahnya. Itu wajar saja. Baiklah, karena kaisar telah mengizinkanmu kembali selama 3 hari, maka sebaiknya kau kembali ke kamarmu dan beristirahat dengan baik. Ingatlah untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal ini lagi. Karena ratu telah mengandung, sebaiknya kau berusaha menjaga jarak darinya. Lagi pula, Wang Heng juga khawatir jika terjadi sesuatu pada ratu, itu akan terkait dengan keluarga Wang mereka. Di sisi lain, ratu juga secara khusus meminta Qi Fei untuk mengizinkannya kembali ke istana untuk mengunjungi orang tuanya. Lagi pula, jika Wang Xiuxiu bisa kembali, berarti dia sekarang sedang hamil dan menjadi penguasa harem, jadi dia pasti bisa kembali juga. Qi Fei berkata padanya sambil mengingat kehamilannya. "Kehamilanmu masih muda dan janinnya belum stabil. Kamu akan lelah karena perjalanan panjang." Qi Fei ingin Mingqi menunggu sampai janinnya stabil sebelum kembali. Tetapi Mingqi benar-benar ingin menyampaikan kabar baik itu kepada orang tuanya secara langsung, jadi Mingqi terus bertanya pada Qi Fei. "Yang mulia, orang tua saya ada di ibu kota, dan perjalanan ini tidak akan memakan waktu lama. Ini anak pertama saya, dan saya ingin membuat mereka bahagia.
Mohon izinkan saya. Qi Fei melihat bahwa Mingqi sangat gigih, dan dia juga seorang kaisar yang sangat demokratis. Selain itu, Mingqi juga sangat mementingkan anak ini dan pasti akan memperhatikannya sendiri. Dalam kasus itu, Qi Fei setuju untuk membiarkan Mingqi kembali. Dia juga mengatur banyak penjaga untuk melindungi Mingqi sepanjang perjalanan dan memastikan dia kembali ke rumah dengan selamat. Sebelum Mingqi kembali, semua orang di keluarga Sangsu Pusat telah mengetahui bahwa Mingqi akan pulang untuk mengunjungi kerabatnya. Dan mereka juga tahu bahwa Mingqi sedang hamil. Ini adalah anak pertama dinasti Longteng sejak Qi Fei naik tahta. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka semua adalah orang-orang yang berstatus bangsawan. Oleh karena itu, keluarga Sangsu di wilayah tengah juga sangat mementingkannya. Ibu Mingqi secara pribadi mengawasi para pembantu di rumah dan membersihkan kamar tidur Mingqi satu persatu sebelum dia menikah. Dan Ibu Mingqi selalu merasa bahwa tidak ada tempat yang dia bersihkan yang bersih, dan dia bahkan ingin membersihkannya sendiri. Setelah melihat ini, Menteri Urusan Pusat segera menghentikannya dan berkata, "Yah, bagaimanapun juga, Anda adalah Ibu Ratu, jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk membersihkan rumah sendirian," kata Ibu Mingqi sambil menggenggam tangannya dengan penuh semangat. Anak ini benar-benar hebat. Baru 2 bulan dan dia sudah tahu kalau dia hamil lebih dari sebulan. Ini hebat. Sebagai orang tua, tentu kita berharap anak-anak kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Sekarang Mingqi hamil, dia tidak perlu khawatir tentang masa depannya. Satu anak saja sudah cukup untuk menjamin kesejahteraannya selama sisa hidupnya. Tentu saja, anak ini telah mengenal kaisar jauh sebelum ia naik tahta, jadi hubungan mereka secara alamiah istimewa. Jadi kurasa kemampuan Mingqi untuk menjadi orang pertama yang mengandung pewaris naga kali ini juga sengaja dilakukan oleh kaisar. Bagaimanapun, Menteri Departemen Pusat telah menjadi pejabat sepanjang hidupnya. Dia tentu tahu bahwa kali ini Mingqi dapat menjadi ibu suri dan menjadi orang pertama yang mengandung pewaris kerajaan, yang juga merupakan saat yang tepat. 2 selir lainnya yang memasuki istana berasal dari keluarga Wang. Sekarang keluarga Wang memiliki kekuasaan besar di istana, jadi wajar dan logis jika anak pertama tidak boleh lahir dari wanita dari keluarga Wang. Asalkan mereka memiliki hubungan yang baik, itu saja. Gadis ini selalu ingin menemukan seseorang yang disukainya dan yang menyukainya, mengatakan sesuatu seperti mereka akan bersama seumur hidup. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi di dunia ini? Sekarang setelah dia memiliki hubungan yang baik dengan kaisar, aku merasa lega. Tepat saat mereka mendiskusikan fakta bahwa Mingqi tengah mengandung pewaris naga, seorang pelayan tiba-tiba datang ke pintu untuk melaporkan berita tersebut. "Nyonya, Ratu telah kembali." Siar kembali, dia akhirnya kembali. Pergi dan sapa dia. Mingqi pulang untuk mengunjungi orang tuanya. Setelah Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan mengetahui bahwa Qi Fei akhirnya memiliki anak sendiri, mereka pergi ke istana untuk memberi selamat kepadanya. Begitu Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan memasuki istana emas, mereka melihat Qi Fei sedang meninjau tugu peringatan. Liu Xiaoer berkata pada Qi Fei sambil tersenyum, "Saudaraku, menjadi kaisar tidaklah mudah. Kamu begitu sibuk setiap hari sehingga kamu bahkan tidak punya waktu untuk pergi berkuda bersama kami, saudara-saudara." Saat mereka menjadi gangster, mereka iri pada orang kaya yang bisa menunggang kuda setiap hari. Jadi setelah Qi Fei menjadi kaisar, hal pertama yang dilakukannya adalah memberikan 10 ekor kuda bagus kepada masing-masing istana kerajaan mereka. Kuda yang bagus ini adalah jenis yang tak ternilai harganya. Kedua orang yang bahagia itu pergi berkuda setiap hari. Setelah melihat Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan berkumpul, Qi Fei meletakkan kenangan di tangannya dan berkata kepada mereka sambil tersenyum. Menjadi seorang kaisar itu tidak mudah. Setiap hari, Anda harus mengurus banyak urusan pemerintahan. Kalian berdua, pangeran, aku tidak punya banyak waktu luang seperti kalian. Meski begitu, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan juga tahu batas kemampuan mereka. Tidak peduli apapun, Qi Fei adalah satu-satunya kaisar dinasti Longteng. Jelas bukan giliran mereka untuk berkomentar, jadi mereka tentu saja mengganti pokok bahasan. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan berkata pada Qi Fei, "Saudaraku, kami datang ke sini khusus untuk mengucapkan selamat atas kelahiran anakmu." "Ya, kakak, aku tidak menyangka kau akan bergerak secepat itu. Para wanita di halaman belakang rumahku belum bergerak sama sekali. Sekarang Liu Xiaoshan sudah menikah, tentu saja ia ingin memiliki istri dan anak untuk hidup damai.
Tetapi lebih dari 2 bulan telah berlalu dan masih belum ada kabar dari istri-istrinya. Saya mendengar bahwa Ratu sedang hamil dan saya merasa sangat iri. Bab 150, Kota Lingnan. Mendengar ini, Qi Fei berkata kepada mereka sambil tersenyum. Mengapa kamu begitu cemas? Kamu masih sangat muda, masih banyak waktu di masa depan. Aku juga sangat terkejut bahwa Ratu bisa hamil di usia muda kali ini. Aku bisa merasa tenang mulai sekarang. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan pertama-tama memberikan hadiah yang mereka bawa kepada Qi Fei, dan kemudian mereka berdua duduk di kursi yang bersebelahan. Tanya Qi Fei, "Kakak, ku dengar kau sedang depresi selama beberapa waktu. Sekarang Ratu sudah melahirkan, bukankah seharusnya kau senang?" Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan tidak lupa bahwa ketika mereka pertama kali masuk, mereka melihat Qi Fei mengerutkan kening. Dia menatap tugu peringatan itu dengan cemberut di wajahnya sampai dia berbicara kepada mereka. Jelaslah ada sesuatu yang sangat mengganggunya. Melihat mereka bertanya, Qi Fei memberitahu mereka secara langsung. Silakan lihat tugu peringatan ini. Ini adalah peringatan yang pernah dibaca Qi Fei sebelumnya. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan saling memandang dengan bingung ketika mereka mendengarnya. Kemudian dia mengambilnya dan melihatnya lebih dekat, dan Liu Xiaoer segera berkata kepada Qi Fei sambil mengerutkan kening. "Saudaraku, bencana kelaparan telah dimulai lagi di kota Lingnan. Meskipun tanah di kota Lingnan sangat subur, cuaca di sana tidak begitu baik, dan kekeringan sering terjadi. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya." Liu Xiaoshan juga angkat bicara. "Ya, para petani di ladang bergantung pada cuaca untuk mata pencaharian mereka. Selama periode ini, wilayah dalam radius 100 mil dari kota Lingnan mulai dilanda kekeringan lagi. Orang-orang itu pasti akan kelaparan lagi. Lagi pula, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan bangkit dari rakyat jelata menjadi pangeran, jadi mereka lebih memahami kesulitan rakyat jelata ini." Liu Xiaoer berkata kepada Qi Fei, "Saudaraku, saya sarankan kita membuka lumbung padi dan membantu orang-orang di kota Lingnan. Kalau tidak, mereka sungguh sangat menyedihkan." Qi Fei mengangguk dan berkata, "Itu wajar saja, lebih baik mengajari seseorang cara memancing daripada memberinya ikan. Meskipun saya ingin membuka lumbung padi untuk membantu mereka mengatasi kesulitan sementara, masih belum ada cara untuk menyelesaikan masalah cuaca di kota Lingnan. Jadi saya ingin mengirim orang untuk menggali kanal, sehingga orang-orang di kota Lingnan akan tetap memiliki air untuk mengairi ladang mereka bahkan saat cuaca kering." Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan tiba-tiba menyadari sesuatu. Qi Fei sekarang secara khusus memberitahu mereka tentang masalah ini, jadi bukankah itu berarti dia ingin mereka pergi dan membantu Qi Fei menyelesaikan masalah ini? Dan sekarang mereka juga tahu bahwa Qi Fei baru saja naik tahta, dan Wang Heng adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya di istana. Qi Fei tidak mempercayai menteri lainnya. Wang Heng harus tetap berada di istana, jadi hanya mereka berdua yang bisa pergi. Jadi Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan segera berbicara. "Saudaraku, kami dapat membantumu mengurus pembangunan saluran air di kota Lingnan. Lagi pula, kami tidak punya pekerjaan." Liu Xiaoshan juga mengangguk dan berkata, "Ya, saudaraku, aku belum pernah ke kota Lingnan. Kudengar kota itu sangat makmur. Aku juga ingin pergi dan melihat seperti apa kota itu." Inilah yang diinginkan Qi Fei. Qi Fei benar-benar tidak memiliki banyak orang kepercayaan yang bisa dia gunakan sekarang. Selain Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, hanya ada Wang Heng. Wang Heng benar-benar tidak bisa meninggalkan ibu kota, jadi Qi Fei berencana untuk menyerahkan masalah ini kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Lagi pula, sungguh membuat frustrasi melihat mereka bermalas-malasan di ibu kota setiap hari. Qi Fei berkata pada mereka berdua, "Kali ini aku punya misi untuk kalian berdua saat kalian pergi ke kota Lingnan. Liu Xiaoer, kalian harus lebih berhati-hati, jadi kalian akan memimpin orang-orang kota Lingnan untuk mengalihkan semua air dari laut di sebelah kanal. Aku juga akan menugaskan kalian banyak profesional. Kalian hanya perlu menggunakan bahan peledak untuk membersihkan jalan dan menyaksikan semua ini berjalan lancar." Meskipun Liu Xiaoer tidak pernah memimpin orang melakukan hal sebesar itu, dia sangat teliti. Terlebih lagi, dia telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun dan dapat bergaul baik dengan semua jenis orang. Jadi Qi Fei yakin untuk menyerahkan masalah ini kepadanya. Liu Xiaoer mengangguk dan tentu saja tidak akan menolak. Dia sangat senang berbagi kekhawatiran dengan Qi Fei, kalau tidak,
dia akan merasa bersalah makan, minum, dan bersenang-senang di ibu kota setiap hari. Mendengar ini, Liu Xiaoshan juga bertanya pada Qi Fei. Kakak, bagaimana denganku? Apa yang harus kulakukan? Qi Fei mengeluarkan resep yang telah ditulis, menyerahkannya kepada Liu Xiaoshan dan berkata, kamu ingat pupuk yang aku ceritakan? Sebelum Qi Fei menjadi kaisar, ia telah membicarakan hal ini dengan kedua bersaudara itu. Jika saya memiliki kesempatan di masa mendatang, saya ingin mempromosikan pupuk ini. Konon, jika pupuk ini digunakan di ladang, hasil panen padi tahun depan bisa meningkat beberapa kali lipat. Ketika Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, mereka sangat terkejut. Padahal, mereka tidak percaya dalam hati mereka. Jika memang ada keajaiban seperti itu, tidak akan ada kelaparan di dunia. Tetapi saat itu, Qi Fei hanya menyebutkannya. Setelah itu mereka semua melupakan kejadian itu. Sekarang melihat Qi Fei menyebutkan masalah pupuk lagi, Liu Xiaoshan mengambil kertas itu dan melihatnya. Di atas adalah formula pupuk yang ditulis oleh Qi Fei. Seperti yang dia katakan, pupuk utamanya adalah kotoran manusia atau hewan. Kemudian diolah dan digunakan sebagai pupuk. Liu Xiaoshan berkata kepada Qi Fei dengan ekspresi rumit. Kakak, apakah kamu ingin aku membuat pupuk dan menyemprotkannya ke seluruh tanah di kota Lingnan? Itu benar, Qi Fei mengangguk dan berkata. Saya pasti akan mempromosikan pupuk ini secara nasional, tetapi tempat pertama untuk menerapkannya adalah kota Lingnan. Setelah uji coba pupuk di kota Lingnan berjalan lancar, akan jauh lebih mudah untuk mempromosikannya secara nasional nanti. Qi Fei juga tahu bahwa jika dia meminta orang-orang untuk langsung membuang kotoran ke tanah mereka sendiri, mereka pasti tidak akan bisa menerimanya. Jadi perlu ada kasus yang berhasil untuk mendorong mereka melakukannya. Dan kota Lingnan adalah lokasi percobaan yang dipilih. Kota Lingnan telah menderita kekeringan selama bertahun-tahun dan sekarang menjadi daerah yang dilanda bencana. Akan lebih mudah pula jika pupuk ini diaplikasikan langsung ke lahan mereka. Meskipun Liu Xiaoshan tidak benar-benar mempercayainya dalam hatinya, dia percaya pada karakter Qi Fei. Karena Qi Fei bisa berkata seperti itu, pasti ada alasannya. Terlebih lagi, Qi Fei sekarang adalah kaisar. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarkan perintah kaisar? Jadi Liu Xiaoshan menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, Kak, saat aku sampai di kota Lingnan, aku akan mengajak orang-orang untuk membuat pupuk ini dan mengaplikasikannya ke semua tanaman. Aku akan mencoba menggunakan pupuk ini ke semua tanaman saat mereka menanam tahun ini. Kota Lingnan masih agak jauh dari ibu kota. Jadi Qi Fei berkata kepada Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan, kalian adalah saudara-saudaraku yang sangat kupercayai. Kali ini, tugas membuka gudang dan melepaskan gandum akan kuserahkan kepada kalian berdua. Aku tidak akan mempercayai orang lain untuk melakukan ini. Bagaimanapun, korupsi cukup serius di dinasti Longteng. Qi Fei khawatir jika ia memberikan gandum kepada pejabat lain, mereka akan menggelapkannya. Bab 151, Tidak Bijaksana. Tentu saja, hati manusia tidak dapat menahan godaan, dan tidak ada yang bisa menjamin apakah Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan akan mengubah hati mereka di masa depan. Tetapi setidaknya Qi Fei sekarang percaya pada mereka, mereka pasti ingin mencapai prestasi tertentu, dan mereka pasti dekat dengannya sekarang dan tidak akan mengkhianatinya. Benar saja, setelah Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan mendengar bahwa Qi Fei sangat mempercayai mereka, mereka juga merasa bahwa mereka memikul misi tertentu. Mereka telah menjadi gangster sejak mereka masih muda dan tidak pernah dipercaya seperti ini oleh siapapun. Mereka memutuskan untuk tidak mengecewakan Qi Fei. Jangan khawatir, Bung, saya pasti akan menyelesaikannya untukmu. Setelah menerima tugas, Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan segera berangkat ke kota Lingnan. Lagi pula, masih dibutuhkan banyak waktu di jalan, dan mereka juga membawa banyak makanan di sepanjang perjalanan. Jadi kecepatannya pasti lambat, jadi Anda harus berangkat sedini mungkin. Wang Heng mendengar laporan pelayan itu. Liu Xiaor, Liu Xiaoshan dan yang lainnya membawa banyak orang pergi dari ibu kota, dan juga membawa banyak makanan. Saya tahu bahwa mereka pasti diatur oleh Qi Fei untuk menyelesaikan masalah kelaparan di kota Lingnan. Wang Heng berkata dengan lembut, aku tidak menyangka kaisar akan mengirim mereka berdua ke kota Lingnan untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai Perdana Menteri dinasti Longteng, Wang Heng harus melihat setiap peristiwa besar sebelum melaporkannya kepada Qi Fei.
Jadi tentu saja dia juga tahu bahwa kelaparan di kota Lingnan sangat serius, dan Qi Fei pasti akan mengirim menteri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wang Heng masih bertanya-tanya menteri mana yang akan dikirim Qi Fei. Lagi pula, kecuali dia, sepertinya semua menteri di istana bukanlah orang kepercayaan Qi Fei. Terlepas dari apakah mereka dapat diandalkan atau tidak, setidaknya Qi Fei tidak mengenal mereka. Awalnya saya berpikir bahwa Qi Fei hanya akan mengirim menteri begitu saja, tetapi kualitasnya tidak dapat dihindari. Menteri-menteri itu mungkin korup, lagi pula, Qi Fei tidak mengenal mereka. Tetapi sekarang Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan telah terpilih, bahkan Wang Heng tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Qi Fei memang pilihan yang sangat bagus. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Heng, pelayan di sebelah Wang Heng berkata kepadanya dengan bingung. Tuan, mengapa Anda mengatakan bahwa kedua pangeran ini begitu baik? Mereka belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Sebenarnya, apa yang dia katakan cukup bijaksana. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh pelayan itu adalah, Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan dulunya adalah gangster, bagaimana mereka bisa menangani masalah sepenting itu? Wang Heng tersenyum dan berkata padanya, jangan menilai orang dari penampilannya. Apakah kau lupa seperti apa kaisar kita dulu? Qi Fei telah bersama dengan Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan untuk waktu yang lama, meskipun Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan sebelumnya adalah gangster. Namun setelah mengikuti Qi Fei sekian lama, saya telah mempelajari tata krama alis dan matanya. Dia bukan lagi gangster biasa seperti dulu. Terlebih lagi, Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan sekarang sangat dipercaya oleh Qi Fei. Mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk bekerja demi Qi Fei. Itulah sebabnya Wang Heng berkata bahwa Qi Fei adalah pilihan yang bagus. Pelayan itu akhirnya bereaksi setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Heng. Ya, dia tidak seharusnya menilai orang berdasarkan penampilannya. Lagi pula, bahkan kaisar pun dulunya adalah penduduk desa. Siapa lagi yang bisa mengatakan itu sekarang? Apakah penduduk desa tidak memiliki kemampuan untuk menjadi kaisar? Tetapi yang membuat pelayan itu curiga adalah dia tidak tahu bahwa kaisar mengirim mereka berdua ke kota Lingnan. Bisakah masalah kekeringan diatasi? Bagaimanapun, ini adalah bencana alam, bukan bencana buatan manusia. Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan sudah berpengalaman dalam pertempuran. Mereka hanya mengambil bahan peledak yang dibuat oleh Qi Fei dan menghancurkannya. Namun kali ini berbeda dari biasanya. Semua orang sangat penasaran dengan bencana alam semacam ini. Bagaimana cara menghadapi Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan? Kata Wang Heng, karena kaisar dapat mengirim mereka berdua untuk menyelesaikan masalah kekeringan di kota Lingnan, maka pasti ada solusinya. Kemudian Anda dapat mengirim seseorang untuk pergi bersama mereka dan melihat bagaimana mereka akan menyelesaikannya. Bagaimanapun, dia adalah Perdana Menteri dinasti Longteng, dan dia seharusnya lebih peduli terhadap bencana yang menimpa rakyat. Ya, anak laki-laki itu menundukkan kepalanya dan setuju. Belum lagi kekhawatiran Wang Heng, semua pejabat di seluruh dinasti Longteng merasa khawatir ketika mendengar tentang bencana di kota Lingnan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirim orang untuk peduli tentang cara menyelesaikan masalah di kota Lingnan. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa Qi Fei tidak mengirim menteri kali ini, tetapi mengirim kedua saudaranya. Pasti karena mereka tidak percaya pada mereka, jadi menteri-menteri ini juga ingin mengolok-olok Qi Fei. Mereka prihatin dengan kelaparan di kota Lingnan dan ingin memberitahu Qi Fei. Hal semacam ini harus dilakukan oleh orang yang berdedikasi. Apa yang bisa dipahami oleh dua penjahat? Saya khawatir kita harus menunggu hingga Qi Fei menemui jalan buntu untuk mencari tahu. Masih tergantung pada mereka untuk menyelesaikan hal semacam ini. Bukannya mereka benar-benar peduli dengan kehidupan orang-orang ini, tetapi mereka ingin tahu apa yang mampu dilakukan kaisar saat ini. Lagi pula, Qi Fei adalah kaisar baru, dan para menteri tidak tahu banyak tentangnya. Meskipun mereka tahu bahwa Qi Fei sangat kuat, mereka belum pernah melihat Qi Fei memecahkan masalah dengan kebijaksanaannya. Bagaimana jika Qi Fei hanyalah seorang pemberani tetapi bodoh? Masalah kekeringan di kota Lingnan telah menjadi masalah bagi semua kaisar. Suatu ketika kekeringan terjadi di kota Lingnan, satu-satunya solusi bagi kaisar adalah membuka lumbung dan melepaskan gandum. Ini hanya solusi sementara dan bukan solusi mendasar, jadi semua orang ingin melihat apakah Qi Fei dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah kota Lingnan kali ini. 3 bulan berlalu dengan cepat. Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan telah berada di kota Lingnan selama beberapa waktu.
Mata-mata yang dikirim oleh pejabat ke kota Lingnan juga membawa kembali berita tersebut. Ketika mereka mengetahui bahwa Qi Fei memiliki pupuk yang dapat meningkatkan produksi biji-bijian beberapa kali lipat. Reaksi pertama semua orang sama seperti Liu Xiaoshan, mereka tidak mempercayainya sama sekali. Bagaimanapun, biji-bijian sudah sangat berharga sejak zaman dahulu, dan meningkatkan produksi biji-bijian lebih sulit daripada terbang ke langit. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi? Namun, masih belum jelas apakah produksi gandum dapat ditingkatkan, tetapi berita bahwa Liu Xiaoer mengirim orang untuk menggali kanal telah sampai ke telinga semua orang. Ketika mereka mendengar bahwa Qi Fei benar-benar ingin menggali kanal di kota Lingnan, mereka semua terkejut dengan keberanian Qi Fei. Karena kota Lingnan masih agak jauh dari laut, jika kita benar-benar ingin menggalinya, kita harus mengandalkan tenaga manusia. Kalau begitu, akan butuh waktu lama untuk menggalinya, belum lagi penggalian kanal yang membutuhkan tenaga manusia. Menggali kanal dalam waktu lama sungguh membuang-buang waktu dan uang. Ini juga menjadi alasan mengapa kaisar-kaisar berikutnya tidak pernah menggunakan metode ini. Di satu sisi, metode ini membutuhkan banyak uang dan waktu. Di sisi lain, hal itu membutuhkan banyak tenaga kerja. Orang-orang ini sudah kelelahan karena kehidupan sehari-hari mereka. Dan meminta mereka untuk menggali kanal sepanjang hari sungguh tidak populer. Untuk sesaat, semua pejabat berdiskusi bahwa perilaku Qi Fei sangat tidak bijaksana. Qi Fei pada mulanya telah memperoleh dukungan dari sekelompok orang, tetapi sekarang ia takut akan kehilangan seluruh dukungan rakyat. Bab 152 Final, setengah. Akan tetapi, setelah mengetahui spekulasi para pejabat, Qi Fei menolak berkomentar. Abaikan saja mereka. Para pejabat itu juga merasa bahwa Qi Fei terlalu otokratis dan otoriter. Jangan mempertimbangkannya sama sekali. Wang Heng mendengarnya. Para menteri, mohon jangan terlalu khawatir tentang masalah ini. Kaisar lebih peduli dengan kehidupan rakyat daripada Anda, jadi dia pasti punya niatnya sendiri kali ini. Perdana Menteri Wang, kami tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar, tetapi tidak peduli seberapa baik hubungan Anda tidak dapat mengubah hitam menjadi putih. Menggali kanal adalah pemborosan uang dan tenaga. Diperlukan setidaknya 10 tahun untuk menggalinya. Perdana Menteri Wang, Anda juga tahu seberapa jauh laut dari kota Lingnan. Jika Kaisar mengatakan bahwa ia ingin menggali kanal, bagaimana orang-orang ini masih bisa hidup? Para menteri ini tidak benar-benar memikirkan rakyat. Sebaliknya, jika mereka menggali kanal, rakyat tidak perlu membayar pajak. Kaisar telah membebaskan rakyat dari pajak selama 3 tahun. Sekarang setelah kanal itu digali, banyak keluarga pasti akan dibebaskan dari pembayaran pajak. Dalam kasus ini, bahkan setelah 3 tahun, para pejabat ini tidak akan memperoleh manfaat apapun. Ini akan memengaruhi kepentingan mereka. Tentu saja, mereka ingin memfitnah Qi Fei semaksimal mungkin, terutama karena Qi Fei kali ini melampaui mereka. Bukankah dengan membiarkan Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan menangani masalahnya saja sudah membuktikan bahwa mereka tidak dapat dipercaya? Jadi tentu saja mereka ingin melawan Qi Fei. Wang Heng benar-benar tidak tahu banyak tentang kejadian di kota Lingnan. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan dikirim langsung oleh Qi Fei. Bahkan jika ada kemajuan di kota Lingnan, mereka akan memberitahu Qi Fei secara langsung tanpa melalui dia. Tetapi dia yakin bahwa Qi Fei tidak akan pernah melakukan hal itu. Jadi Wang Heng hendak berbicara dan terus membantah mereka, pada saat ini. Qi Fei berkata kepada mereka, saya mendengar bahwa Anda para menteri sangat tidak puas dengan saya akhir-akhir ini. Setelah mendengar kata-kata Qi Fei, para menteri berlutut dan bersujud kepada Qi Fei karena takut. Saya tidak berani, saya hanya peduli dengan orang-orang. Mereka tahu bahwa Qi Fei sangat peduli dengan keselamatan rakyat, jadi mereka mulai dari perspektif ini. Qi Fei berkata kepada mereka, aku pikir Qi Fei tidak akan melakukan apapun pada mereka. Kali ini saya ingin memberitahu Anda bahwa saluran air kota Lingnan telah selesai dengan sempurna. Tidak ada hal yang Anda khawatirkan terjadi. Apa, kau sudah selesai? Secepat ini, ketika para menteri mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, mereka langsung menatap Qi Fei dengan kaget. Mereka bahkan lupa bahwa Qi Fei adalah urusan kaisar, dan sekarang mereka tidak punya waktu untuk takut pada Qi Fei. Apa yang dikatakan Qi Fei sungguh di luar dugaan mereka. Bahkan Wang Heng memandang Qi Fei dengan heran. Sejauh pengetahuannya, kota Lingnan memang agak jauh dari laut. Terlebih lagi, peralatan pada zaman mereka belum maju.
Menggali kanal hanya bisa dilakukan dengan tenaga manusia. Jadi bagaimana Liu Xiaoer memimpin orang-orang untuk menggali kanal dengan begitu cepat? Pada saat ini, seorang menteri pemberani bertanya kepada Qi Fei. Yang mulia, mohon maafkan hamba karena bersikap begitu berani, tetapi hamba sungguh penasaran, bagaimana mungkin kanal ini bisa digali hanya dalam hitungan bulan. Qi Fei terkekeh saat mendengar ini dan berkata kepada mereka, apakah kalian lupa, para menteriku, bahwa aku masih memiliki senjata dinamit? Kita cukup menggunakan dinamit untuk membersihkan jalan, dan tidak perlu tenaga manusia untuk menggali. Ketika para menteri mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, mereka tiba-tiba menyadarinya. Ya, mereka lupa tentang bahan peledak. Saat itu, goncangan yang ditimbulkan oleh bahan peledak itu begitu hebatnya, hingga mereka berpikir secara tidak sadar. Bahan peledak ini hanya dapat digunakan untuk memperluas wilayah dan berperang, tetapi orang-orang lupa bahwa bahan peledak ini juga merupakan alat yang sangat bagus. Apakah digunakan untuk membahayakan kehidupan manusia atau membantu manusia membangun kanal? Itu semua tergantung pada bagaimana orang yang menggunakannya berperilaku. Sekarang mereka akhirnya mengerti bagaimana Liu Xiaoer berhasil menggali kanal hanya dalam beberapa bulan. Dengan senjata ampuh seperti bahan peledak, menggali kanal memang mudah. Tidak heran Qi Fei bisa langsung memberi perintah dan membiarkan Liu Xiaoer membawa orang untuk menggali air. Memang merekalah yang membuat masalah ini terlalu rumit. Para menteri saling memandang, dan tidak ada seorang pun yang terlalu malu untuk berbicara lagi. Lagi pula, ketika mereka mengetahui bahwa Qi Fei ingin mengirim orang untuk menggali kanal, mereka semua menentang. Tetapi Qi Fei mengabaikan pendapat mereka dan bersikeras pada pendapatnya sendiri. Oleh karena itu, para menteri ini menjadi semakin tidak puas dengan apa yang dilakukan Qi Fei. Mereka pikir Qi Fei terlalu egois. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa Qi Fei sudah mengetahui situasinya dan merekalah yang mencampuri urusan orang lain. Terlebih lagi, Qi Fei memiliki senjata ampuh seperti bahan peledak di tangannya, dan dia dapat menekannya secara langsung dengan kekuatan. Siapa di antara mereka yang berani mengatakan tidak kepada Qi Fei sekarang? Mereka semua bersujud pada Qi Fei dengan penuh keyakinan. Yang mulia bijaksana, Qi Fei telah bertahan selama beberapa bulan hanya untuk menamparkan wajah mereka saat ini. Sekarang, melihat semua pejabat sipil dan militer itu, mereka semua bersujud kepadanya dengan keyakinan penuh. Qi Fei tahu bahwa gerakannya ini telah sepenuhnya memenangkan hati mereka. Sebelumnya, mereka hanya dipaksa datang kepada Qi Fei karena paksaan. Namun sekarang, setelah melihat kekuatan mereka sendiri, mereka akhirnya bersedia bekerja untuk kekuatan mereka sendiri. Bahkan Wang Heng berlutut hormat kepada Qi Fei. Dia tahu bahwa meskipun dia berasal dari keluarga terkemuka, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara dirinya dan Qi Fei. Qi Fei dilahirkan untuk menjadi seorang kaisar. Qi Fei mengulurkan tangannya kepada mereka dan berkata, jangan ragu, 3 hari lagi, kita akan mengadakan ujian ilmiah untuk menyeleksi bakat. Dia harus mulai benar-benar membina orang-orang kepercayaannya dan mengubah total dinasti Longteng yang stagnan. Semua cerita novelnya sudah selesai, Tuan. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Terima kasih.